kehidupan yang akan datang gampang sekali. Begitu Anda diingatkan lagi, langsung ingat lagi, langsung tercapai di sana. Jadi kalau Anda sekarang sudah mahir berhitung, ya kan, Anda sudah lama, ya kan, tidak melakukan hitung-hitungan lagi, begitu diingatkan, langsung cepat lagi bisa. Sudah mahir berenang, udah lama, kaku badannya, begitu nyemplung, masih kaku. Tapi apa? Karena sudah bisa, cepat lagi dia. Ya. Menjadi lancar dan menjadi mahir cepat. Nah, yang 6 berikutnya itu 6 abinya, ya. Kesaktian, bisa menembus tembok, terbang, jalan di atas air, menyelam ke tanah, bahkan dikatakan menyentuh matahari, ya. Jadi macam-macam lah, ya. Mengingat kehidupan lalunya, membaca pikiran, mempunyai mata dewa, ya. Melihat hukum karma. Jadi si A melakukan ini, misalnya perbuatan buruk, dia jatuh ke alam yang tidak baik. Karena perbuatan baiknya dia lahir ke alam yang baik. Mempunyai telinga dewa, itu udah 5. Yang ke-6 ada yang tahu apa? Membuat dirinya sakti jadi banyak. Enggak, itu termasuk dia idi namanya, kesaktian lah. Semuanya sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kesaktian juga, tapi abinya itu adalah pengetahuan supernormal. Jadi pengetahuan yang luar biasa lah. Salah satunya kesaktian itu, menembus tembok, terbang dan lain-lain. Jadi mata dewa, telinga dewa itu disebutnya pengetahuan supernormal lah. Yang ke-6 ini yang paling utama. Dia mempunyai pengetahuan yang dapat menghancurkan kilesa, maksudnya dia menjadi arahat. Ke-3 sampai ke-10 susah sekarang cari. 6 abinya sulit. Yang kita lihat yang 1, 2, 3 aja lah, 4 jana juga sulit. Walaupun katanya dia mencapai jana, kemungkinan bohong. Pencapaian jana sesuatu yang luar biasa. Pencapaian vipassana pun hal yang luar biasa. Jadi seperti inilah orang yang biasa naik sepeda, ya, tiba-tiba bisa naik mobil mewah. Begitu dia kenal mobil mewah, malas dia naik sepeda. Mengenal motor aja udah malas naik sepeda kan. Jadi kalau dia bisa mencapai jana, itu kebahagiaan yang bahkan melebihi kebahagiaan dewa. Jadi dia suka menyepi. Kalau dia bisa mencapai jana karena kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, dia malas keluyuran lagi. Orang kan meditasi, diem aja di rumah, enak semuanya. Jadi katanya kalau ada biku, wah dia udah begini, keluyuran, sibuk, itu pasti belum mencapai. Ya. Di sinilah kita harus belajar, kalau nggak tertipu. Ya. Ini ada biku yang katanya tercerahkan, diucapkan selamat oleh Sang Buddha. Itu hayalan pikiran, Sang Buddha sudah parinibbana. Bagaimana beliau bisa datang? Apanya yang datang? Namanya apa rupanya? Dua-duanya udah nggak ada, ya kan? Di sini lah gunanya belajar. Ya. Beliau datang ke alam arupa saja, menolong bekas guru ketika beliau masih menjadi bodhisatta, nggak bisa. Beliau masih hidup kan pada saat itu. Menolong Alara Kalama dan Udakara Putra, beliau nggak bisa. Ya kan? Beliau ini masih hidup, kalau sekarang sudah parinibbana. Jadi hati-hati kalau kita nggak belajar dhamma, mudah terkecoh. Ya. Nah sekarang kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Moralitas harus baik, ya. Pengetahuan banyak, puas akan 4 kebutuhan pokoknya. Anda mungkin, ya, sudah mengetahui
banyakkan biku tidak melaksanakan sila dengan baik, ya kan? Nomor 2, banyakkan apa? Baca parita di sana. Sibuknya dengan baca parita juga, ya kan? Walaupun beliau tinggal di wihara, yang ceramah banyakkan romonya, bukan bikunya, ya kan? Yang ketiga, sekarang berlomba-lomba pada bikin wihara, ya kan? Jadi bahkan 3 yang pertama saja sudah sulit ditemui pada saat ini, kan? Inilah bahaya masa depan. Mengingat sebetulnya sudah Bante tuliskan ini di hal yang patut direnungkan. Kalau kita tidak menyadari ini, kita sulit bangkit. Masih lama, nanti saja. Kalau kita mengetahui ini, sekarang Dhamma sudah acak-acakan sekali. Nah, ini ada poin yang penting di sini, ya, di bagian bawah. Jadi Brahmana tersebut, salah satunya ada 2 Brahmana. Salah satunya pernah bertemu dengan Sang Buddha, tapi dia salah menangkap. Dia pikir Sang Buddha mengatakan bahwa beliau memuji semua jenis meditasi. Nah, ini kalau diterjemahkan segala jenis meditasi. Mungkin Anda ingat kalau membacanya, ya. Itu kata palingnya jhana. Jhana itu berarti konsentrasi atau meditasi atau konsentrasi pemusatan pikiran. Yang namanya meditasi itu bawana, mengembangkan pikiran yang tidak baik jadi baik, yang rendah jadi tinggi, jadi lugu, ya. Tapi kalau konsentrasi kan bisa bersekutu dengan yang baik dan yang tidak baik, kan? Nah, disinilah gunanya sekali lagi belajar. Jadi begitu dikatakan hal itu, Bante Ananda bilang, tidak demikian Brahmana. Sang Buddha tidak memuji setiap jenis meditasi dan juga tidak mencela semua jenis meditasi. Maksudnya apa? Kalau yang baik ya dipuji, kalau yang jelek ya dicela. Jadi kita harus pakainya bukan meditasi, tapi apa? Pemusatan pikiran atau pengonsentrasian pikiran. Jadi dikatakan di sini, bila seseorang berdiam dengan pikiran yang dikuasai oleh nafsu, tidur, dengerin, walaupun susah ditangkapnya, dengerin. Dia yang berdiam, maksudnya dia yang memusatkan pikirannya dan pikirannya dikuasai atau dicengkram oleh nafsu, ya, dan tidak tahu cara terbebas dari hal itu, maka itu bukanlah pemusatan pikiran yang baik, yang dipuji oleh Sang Buddha. Yang lainnya 4 niwarana tambahannya. Ada yang tahu apa saja 4 rintangan mental yang lainnya? Salah satunya tidak mida, kemalasan, kelambanan, ya, lesu, ya, ngantuk, ya. Terusnya udaca, kukuca, gelisah, penuh penyesalan, ya. Ya, kadang-kadang Anda katanya mah duduk meditasi, tapi pikirannya mengembara, mikirin yang kenapa saya lakukan ini, kenapa saya lakukan itu, menyesal itu, gelisah jadinya, kukuca, udaca, kukuca itu, ya. Kalau lagi nggak bisa nangkep objek, susah, objek nggak jelas, itu kena tinamida, ya. Pikirannya lesu, tumpul, nggak bisa nangkep objek dengan baik, ya. Jadi kalau Anda meditasi, Anda akan mengerti, ya. Karena kadang-kadang kita mengalami itu.
Kadang-kadang terserang pikiran yang tidak baik. Wah, saya kesel sama dia, saya benci sama dia. Dia pada, ya kan? Wicikica, keraguan-raguan. Apa betul nggak ya begini? Kok lama amat? Apa betul dengan begini aja bisa begitu, bisa begini? Kalau Anda berlatih meditasi, Anda akan merasakan hal itu. Jadi nyambung, kalau diajarkan teori nyambung. Kalau yang belum pernah berlatih, apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya dhamma ini harus dipraktekkan. Ya. Jadi ingat, enggak setiap pemusatan pikiran itu baik. Ya. Jadi hati-hati, sebab konsentrasi bisa bersekutu dengan yang tidak baik dan yang baik. Ya. Nah, apakah biku-biku zaman dulu mengikuti wejangan yang ada di sutta ini? Iya. Contoh, ya, Bante akan penggalakan sejarah Konsili Sangga kedua. Anda sudah punya artikelnya, ya. Jadi kalau bisa dibaca-baca lagi, ya, biar Anda ingat. Jadi pada saat itu, ya, Bante bacakan Bante Sambuta. Ya, Bante bacakan agar apa? Yang belum pernah mendengar jadi mendengar, ya. Pemakai jubah dari serat goni berdiam di tebing gunung Ahogangga. Kemudian Bante Yasa pergi ke gunung Ahogangga mengunjungi Bante Sambuta. Setelah menyapa dan memberikan penghormatan kepadanya, dia duduk pada satu sisi. Selagi duduk di sana, Bante Yasa berkata kepada Bante Sambuta, Bante, para biku dari suku Waji mempropagandakan 10 hal, dan dia menerangkan ke-10 hal tersebut. Mari Bante, kita hadiri pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini sebelum apa yang non-dhamma bersinar dan dhamma meredup. Mereka yang mengatakan winaya, ya itulah, yang mengatakan non-winaya menguat dan yang winaya melemah, dan seterusnya. Bante Sambuta berkata, baiklah kawan, maka sebanyak 60 biku dari Pawa, yang semuanya adalah biku yang tinggal di hutan, hanya makan hasil dari pindapata, pemakai jubah dari kain buangan, pengguna 3 jubah, dan semuanya adalah arahat, berkumpul di tebing gunung Ahogangga. Selain itu, sebanyak 88, sebagian besar tinggal di hutan, sebagian besar hanya makan hasil pindapata, sebagian besar hanyalah pemakai jubah dari kain buangan, sebagian besar hanyalah pengguna 3 jubah, dan semuanya arahat juga berkumpul di sana. Dengar, semuanya arahat itu, ya. Tapi walaupun demikian, mereka menghormati orang yang mempunyai 10 kualitas yang kita bahas tadi. Jadi mereka ini ingin mengadakan konsili, jadi mencari dukungan. Nah, di paragraf berikutnya, ketika para sesepuh dari kumpulan para biku ini merenungkan, terpikir oleh mereka, persoalan ini sulit dan rumit. Bagaimana kita dapat memperoleh dukungan sehingga mempunyai posisi yang lebih kuat dalam membuat keputusan? Saat itu Bante Rewata sedang berdiam di Sorya. Dia telah banyak mendengar, maksudnya belajar dhamma, ya. Jadi dulu kan mendengar, nggak ada membaca dan menulis, ya. Kepada dialah tradisi telah diturunkan, ahli dalam dhamma, dalam winaya, dan dalam matika, atau ringkasan, kisi-kisi. Bijaksana, berpengalaman, cerdas, tahu malu, hati-hati, dan setia dalam menjalani aturan spiritual. Lalu terpikir oleh para sesepuh untuk mendapatkan dukungan dari Bante Rewata. Ya, itu. Jadi mereka mencari siapa ini orang yang mempunyai kualitas yang 10 ini, yang demikian, yang patut dijunjung, ya. Bahkan ini para arahat melaksanakan itu. Sama-sama arahat. Padahal Bante Rewata bukannya yang paling tua. Bante Sabakami yang paling tua. Bante Sabakami pada saat itu adalah
orang yang paling senior di muka bumi ini katanya. Wasanya 120 wasa, berarti setidaknya umur 140 itu. Ya. Beliau adalah murid Bante Ananda. Nah, Bante Rewata ya, itu dia seorang arahat juga dan mempunyai telinga dewa. Nah, Bante Rewata melalui kekuatan telinga dewanya mendengar apa yang para biku sesepuh pikirkan. Lalu ia berpikir, persoalan ini sulit dan rumit, tetapi tidak pantas bagi saya untuk menghindarinya. Mereka sedang menuju ke sini, saya tidak akan dapat hidup dengan nyaman dalam keramaian bersama mereka. Biar saya pergi dari sini sebelum mereka tiba. Jadi kemudian Bante Rewata pergi ke tempat lain, disusul lagi, pergi lagi ke tempat lain, disusul lagi. Akhirnya di suatu tempat mereka akhirnya bertemu juga. Maksudnya, ya, yang Bante ingin tegaskan di sini, bahkan arahat ya, ingin hidup tenang, nggak mau rame-rame, walaupun ngumpulnya sama arahat. Kalau sekarang biku pada ngumpul mulu ya kan, ngobrol ya kan, namanya pesta-pesta, ya kan, pesta ulang tahun, ngadain ini, ngadain itu, ya kan. Bayangkan ya, kalau arahan, kalau dia biku, dia mempunyai misalnya jana atau lain, dia ingin menyepi. Kalau Anda ya betul-betul mengenal damai, Anda akan ingin menyepi. Semakin riuh, ria, semakin ramai, semakin susah hidup. Pada saat Anda duduk meditasi, Anda menyepi sedikit, tenang, damai. Anda suka nggak yang seperti itu? Suka kan? Makanya suka tidur, ya kan? Suka tidur kan sebenarnya melepaskan kan? Melepaskan urusan kan? Cuma masalahnya apa? Pikirannya nggak terkonsentrasi gitu. Kan semua beban dilepaskan kan? Pada saat tidur nggak ada yang diharapkan ya kan? Bahkan sampai makan obat tidur kan? Kalau nggak bisa tidur ya kan? Semua urusan ingin dilepaskan. Kalau banyak urusan bisa tidur kan? Ya kan? Bedanya tidur ya tidak memusatkan pikiran. Ya. Sebetulnya kita ini apa? Ingin menjauh dari keramaian. Karena nggak bisa melihatnya, baru ya kita melakukan hal yang kita pikir baik berarti tidak. Kita ini suka tidur karena pengen melepaskan dari kekusutan sebetulnya. Tapi cara yang tepat adalah menyepinya dengan meditasi. Keadaan mulai ramai. Jadi ada menyepi jasmani, menjauhi lingkungan yang ramai, menyepi pikiran, dan satu lagi menyepi menikmati buah kesucian. Jadi di sini orang-orang yang mengerti dhamma dia ini. Orang-orang yang mengerti dhamma dia akan melaksanakan dhamma dengan sungguh-sungguh. Bahkan para arahat nyari biku junjungan. Yang Bante kata, bahkan Sang Buddha mencari siapa yang patut aku junjung, siapa yang patut aku hormati. Tapi nggak ada yang bisa di atas beliau. Tidak ada yang lebih baik dalam sila, samadhi dan ani. Yang beliau berkata, aku akan menjunjung dhamma. Ya, jadi kita harus menjunjung dhamma. Bante akan penggalkan dari artikel Sayangilah Diri Anda. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Di sana ada biku yang bernama Bante Upasena. Siapa itu Bante Upasena? Ada yang ingat? Sebagian besar sudah baca artikelnya kan? Ya kan? Nih, Bante petikan kisahnya ya. Biku, kamu sudah berapa wasa? 2 wasa, Sang Bhagawan.
Dan biku ini sudah berapa wasa? 1 wasa, Sang Bagawa. Apa hubungan biku ini dengan kamu? Dia adalah teman yang tinggal bersama saya, satu kamar. Maksudnya dia murid saya sebetulnya, ya. Mengetahui hal itu, Sang Buddha kemudian menghardiknya, ya, mencelanya. Hal itu adalah tindakan yang tidak baik orang bodoh, tidak cocok, tidak layak bagi seorang petapa, tidak tepat, dan tidak boleh dilakukan. Bagaimana bisa kamu, orang bodoh, yang seharusnya menerima nasihat dan instruksi dari orang lain, berpikir untuk memberikan nasihat dan instruksi kepada biku lain? Terlalu cepat, orang bodoh. Apakah kamu telah meninggalkan ambisi untuk memiliki kelompok? Hal ini, orang bodoh, tidak akan meningkatkan keyakinan pada yang belum mempunyai keyakinan, ataupun meningkatkan jumlah yang mempunyai keyakinan. Bante Upasena ini adalah calon Mahasawaka, adiknya Bante Sariputra, ya. Dia salah satu dari 80 Mahasawaka, ya, murid utama. Beliau baru 1 wasa menhabiskan biku lain. Jadi pada saat setelah selesai wasa kedua, beliau menghadap Sang Buddha. Kan dijelas. Makanya Bante petikan peraturan-peraturan kebikuan di artikel tersebut. Sekarang kan kejadiannya seperti itu, ya kan? Baru 1 wasa baru kita harus udah melatih samanera, udah melatih samaneri dan lain-lain, ya. Nggak pantas sama sekali. Makanya Sang Buddha bahkan memberi contoh. Ini calon Mahasawaka, saya celah. Apalagi biku-biku saat ini moralitasnya aja acak-acakan. Nah, kalau Anda menyadari ini, ya, Anda harus berjuang dengan semangat. Karena dhamma ini sudah hancur lebur. Terjemahan banyak salahnya. Dari Pali ke Inggris salah, Inggris ke Indonesia salah lagi. Kalau Anda tidak belajar, Anda nangkep dengan salah dan mungkin berpandangan salah. Bante tambahkan mengenai ujangan Sang Buddha terhadap para biku baru, ya. Ini di Anguttara Nikaya kelompok 5 nomor 114, Anda Kawinda Sutta. Jadi Anda layak mengetahuinya dan harus mengetahui hal ini, ya. Jadi Sang Buddha berpesan kepada Bante Ananda